tersayang. Pernahkah kita terpikir tentang pengorbanan yang telah diberikan oleh ibu kita untuk kita semua? Bayangkan kalau ibu kita sampai menuntut pembayaran atas semua jasa pengabdian yang telah diberikannya kepada kita. Yuk kita dengerin obrolan lebih lanjut mengenai perempuan dan perannya dalam kehidupan kita. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Dan seperti biasa, di malam minggu ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yang kece-kece. Ada Nadia Mulya, ada Lolita Agustin, ada Sahila Hisham, dan juga ada Balkis Manisang. Dan kita nggak cuma berlima di sini ya, kita mengundang siapa kali ini? Karena memang kita juga mau menyambut Hari Ibu ya, jadi kita mau mencari sosok-sosok wanita yang memang inspiratif, tidak hanya dari kiprahnya mereka dalam bidang apapun yang mereka lakukan. Yes. Tapi juga sebagai sosok yang inspiratif as a mother, membesarkan generasi bangsa, anak-anak mereka. Dan tokoh kita yang satu ini benar-benar fearless. Kita tanyain betapa pengalamannya dia, profesinya. Padahal sebetulnya harusnya hidupnya bisa nyaman-nyaman aja loh. Zanuba Arifah Kafsof. Halo Mbak. Halo Mbak Yeni. Apa kabar Mbak Yeni? Sehat ya? Tos. Aku dari jauh tuh kayak gagal fokus gitu, kayak seger pakai baju warna orange. Mengenal Mbak Yeni pastinya juga mengenal adik-adiknya juga, mengenal sang ayah juga. Mungkin bisa sedikit menceritakan juga nih. Karena kita tahu almarhum ya sebagai seorang sosok yang memang sangat luar biasa dengan pemikiran yang visioner. Tapi dari kacamata seorang daughter, apalagi kalau daddy's girl gitu ya. Pasti adalah hal-hal yang tidak bisa kita ketahui yang hanya mungkin Mbak Yeni aja bisa tahu. Oke, saya ceritain ya hal yang mungkin buat orang lain sepele banget gitu ya, buat saya bermakna. Bapak saya itu orang Jawa dan kemudian dari kalangan pesantren. Yes. Sehingga bapak saya tuh kaku kalau mengekspresikan perasaan. Nah, waktu saya kuliah di Harvard, saya tuh kepengen banget bisa bikin orang tua saya bangga. Nah, terus di sana ada perlombaan pidato di Harvard kampus. Ya. Nah, yang menang boleh pidato mewakili angkatannya. Saya pikir ini momen nih, kalau mau bikin bangga ya ini gitu kan. Akhirnya saya nekat daftar untuk bisa ikut perlombaan itu. Walaupun tahu ini kayaknya agak impossible. Bahasa Inggris, musuhnya orang-orang, saingannya anak-anak Amerika yang ngigo aja bahasa Inggris. Saya ngigo bahasa Jawa, gimana dong gitu kan. Tapi saya pikir saya nekat, saya harus coba, Pokoknya saya kepengen banget pidato depan mama sama bapak. Menang. Menang, gak nyangka juga gitu menang. Akhirnya ya udah pidato depan mereka. Saya pakai kebaya, Olga. Biasanya kan kalau anak kuliah kan cuma pakai celana jeans, pakai kaos ya. Pakai kebaya dong. Indonesia banget. Kaget semua. Topiknya apa waktu itu, ingat gak Mbak? Tentang leadership. Gus Dur datang. Saya nggak ngasih tahu kalau saya akan pidato. Oh gitu. Wow. Karena Saya nonton gitu ya. Nonton. Ibu saya berderai air mata gitu waktu itu gitu. Nah, terus ya udah kan? Menang. Gus Dur tetap dong nggak ngomong apa-apa. Cool, tetap jaim. Anaknya ngomong gitu. Begitu saya balik ke Indonesia, sejagat tahu semua. Ceritain teman-temannya semua. Begitu ceritanya. Memang setiap bapak itu biasanya punya acaranya masing-masing. Iya. Karena mencintai anaknya dengan cerita ke teman-temannya, itu saking bangganya tuh pasti bisa ngerasain. Kalau Mbak Yeni termasuk yang lebih ke deket ke mama atau ke papa? Secara pemikiran mungkin saya dekat sama Bapak karena banyak menjadi sparring partners beliau dalam artian suka mengkritik gitu, suka mau ngatur, sok ngatur, apalagi pas jadi presiden segala macam mau sok ngatur-ngatur gitu. Sampai dibentak sama Gus Dur. Yang presiden itu kamu atau saya? Ampun gitu.
kakmat gitu ya, langsung selesai masalahnya. Dan anak semua perempuan ya. Anak perempuan semua. Dari kecil kita sudah terbiasa melihat yang namanya kesetaraan gender dipraktekkan di rumah, bukan diomongin ya, dipraktekkan di rumah. Seperti apa misalnya contohnya gitu? Jadi mama tuh cerita, kalau kita kecil bayi gitu, masih bayi, ini mama baru melahirkan, terus kemudian bayinya nangis kalau malam, bayi kan ditaruh di box ya, gitu kan, ditaruh di box. Bayi nangis malam-malam, yang bangun tuh bukan mama, yang bangun bapak. Ngambilin bayinya, dikasih ke mama yang tidur di kasur, disusuin, nanti kalau udah selesai balikin lagi. Oh, tolong didengarkan. Kayaknya saat ini semuanya pada istri-istri tuh, yang Iya. Buzzer aja bisa gitu ya. Terus aja bisa. lu presiden aja kayak gitu. Gimana Mbak Yani? Beban gak sih punya ayah sehebat itu? Jadi harus kayak ayah gitu? Iya tentu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi negatif tentu kita tidak punya privacy di rumah. Dan kita diukur dari sosok ayah kita. Semua hal dibanding-bandingkan sehingga kita menjadi pribadi yang selalu menjadi bayang-bayang orang lain pasti nggak enak. Ya. Di sisi lain buat saya berkahnya adalah saya beruntung pernah mengenal seorang sosok yang luar biasa. Karena pengalamannya, karena cara berpikirnya gitu. Buat saya Gus Dur bukan cuma seorang ayah tapi juga pemimpin saya. Karena beliau betul-betul mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak, melakukan transformasi ya masyarakat walaupun dirinya sendiri harus jadi korban. Nah, kalau saya harus mengukur diri saya seperti Gus Dur, nggak ada sekelingkingnya